Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Allah kita boleh memuji, memuliakan Tuhan karena kita masih diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang indah ini. Terima kasih atas kesempatan hidup yang Engkau berikan buat kami, untuk kami memuliakan Engkau. Bimbing kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, biar melalui pembacaan firman-Mu kami mengerti kehendak-Mu, supaya hidup kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kami percaya kami menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan, untuk memberkati banyak orang. Kami percaya pertolongan, keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Naikkan doa ini kepadamu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca pagi hari ini dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 18. Firman Tuhan berkata, saya kasih tema, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang dan maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Vigilius dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur melalui pembacaan ini ada pesan penting buat kita. Yang pertama, bahwa Rasul Paulus
yang oleh kehendak Allah memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Dikatakan bahwa sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini dia Bapak Ibu. Kalau kita membaca ini, Bapak Ibu percaya Kristus karena siapa? Karena anugerah Tuhan. Melalui siapa? Jangan lupa, ada orang-orang yang mendoakan Bapak Ibu. Ada gembala-gembala yang setia mendoakan Bapak Ibu. Ada orang tua yang mendoakan Bapak Ibu supaya juga ikut percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pesan Rasul Paulus untuk Timotius sebagai anak rohaninya. Yang pertama dikatakan, mengobarkan karunia Allah yang ada padanya. Kobarkan karunia Allah yang ada pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kobarkan itu. Sampaikan kabar baik, berita Injil. Menolong sesama. Jadi berkat di mana saja. Ini, kobarkan. Beritakan kabar baik itu. Ya, 2 Timotius 1 ayat 6-8 berkata, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita diberi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketakutan. Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, mari kita kobarkan kabar baik dengan kekuatan daripada roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Ini dia. Yang ketiga, jangan malu bersaksi. Tidak boleh malu. Ya, jangan malu bersaksi. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi yang ketiga, jangan malu bersaksi. Beritakan Injil. Ada semua banyak kesempatan di mana saja, entah di kendaraan, entah di jalan, entah di kereta, entah di penerbangan, di mana saja kita bisa bersaksi. Kabarkan kabar baik. Kabarkan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan malu bersaksi. Yang berikutnya, keempat, kedatangan juru selamat kita Kristus Yesus yang oleh Injil mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ini dia Bapak Ibu, yang menjadi dasar patokan hidup kita untuk kita kobarkan berita Injil, berita kabar baik. Biarlah pagi hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita berlomba-lomba untuk membawa berita kabar baik, berita Injil. Tuhan Yesus memberkati.